Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Apa kabarnya Bu Eriska? Alhamdulillah baik. Bu Yani apa kabar? Baik. Ini loh, apa ya, kemarin kan denger-denger ini, Bu Eriska itu kayaknya mau cerita, tapi saya tuh belum ada waktu gitu loh, mau ngobrol-ngobrol sama Bu Eriska gitu kan. Nah, jadi hari ini tuh saya baru punya waktu, mungkin nggak lama Bu Eriska, paling cuma 15 menit ya waktunya ini. Nah, saya itu sebenarnya pengen tahu Bu Eriska tuh mau cerita apa gitu loh sama saya. Iya, Bu Eriska tuh kemarin cari Bu Yani. Cuman mau ceritalah sama Bu Yani. Cuman kelihatannya Bu Yani emang lagi sibuk kemarin itu ya. Jadi ya Iya, kita kan MPLS Bu heeh. Eriska, Iya iya, MPLS Bu jadi Yani lagi sibuk gitu panitia kan. MPLS, Mau bener-bener. mau nelpon Bu Eriska tuh kayak mana ya, belum ada waktunya gitu, baru ini baru bisa menghubungi Bu Eriska. Iya. Wah, makasih nih Bu sudah nyempetin waktunya nih. Iya, sama-sama. Nah, Bu Eris- Eriska mau cerita apa nih? Kok kayaknya Iya, tuh ada yang perlu dibicarakan nih kitanya iya. kayaknya? Eriska tuh lagi sedih, Bu. Mhm. Sedih sekali rasanya itu ngelihat Kenapa awal itu? iya, kemarin kan Eriska tuh, pas sebelum, tahun ajaran baru ini kan ada anak kelas fase E ya, Bu, ya, kelas 10 itu kan Mhm, dibagi angket pemilihan penjurusan. Terus mhm. Eriska nih lihat nih hasil angket mereka di guru BK gitu ya, Bu, ya. Eriska lihat kok sedikit sekali gitu siswa fase E ini yang pengen memilih sains gitu. Karena Eriska kan ngajar fisika ya Bu ya, jadi Eriska tuh ngelihat nih siapa-siapa nih anak-anak fase ini yang minatnya nantinya memilih program studi fisika atau sains lah. Nah, Eriska lihat kok yang milih sains ini kok dikit sekali Bu. Eriska tuh kok ya, aduh, kok Rizka sedih gitu. Berarti kan ini kenapa gitu. Dalam hasil Rizka tuh bertanya-tanya tuh kenapa mereka kok yo nggak mau gitu. Apa ada yang Mmm, salah? Mungkin jadi Rizka berpikirnya gitu. Bu, apa ada yang salah nih sama guru-guru sains terutama Rizka gini ya Bu ya. Eriska Fisika itu apa ada apa yang salah dari Eriska gitu sehingga mereka itu kok pas peminatan itu kok nggak ada yang mau milih, nggak ada yang mau belajar gitu untuk fisikanya gitu loh Bu. Ya, ini itu yang buat Eriska oke. sedih. Oke, jadi peminatan di apa, pelajaran sains itu agak berkurang gitu, Bu, ya? Iya, berkurang Bu ya. Mhm, Kosong mhm. sekali. Dari cerita yang Bu Eriska sampaikan tadi, kebingungan Bu Eriska tadi, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu gitu supaya Bu Eriska itu, tidak bingung lagi? Iya, saya tuh pengen ngobrol gitu, ngobrol lah sama Bu Yani, saya tuh pengen dapat solusi gitu Bu, gimana ya supaya nanti itu ketika tahun depan untuk penjurusan itu meningkat gitu Bu, apa peminatnya dari siswa itu untuk memilih sains khususnya fisika gitu Bu Yani. Iya. Ya, untuk mendapatkan solusi itu kan kita gimana ya, mungkin, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita capai ya kan. Nah, kira-kira apalah yang ingin Bu Eriska capai gitu dari Hmm, permasalahan yang Bu Eriska sebutin tadi itu, masalah penjurusan ini loh gitu. iya, dari percakapan kita ini nih yang ingin Eriska capai itu Bu, nanti Eriska tuh punya strategi gitu Bu, punya cara bagaimana nanti Eriska yang bisa Eriska terapkan saat Eriska mengajar lagi di fase E supaya nanti anak-anak itu ketika pemilihan penjurusan kedepannya ini kalau bisa minat mereka untuk belajar sains itu tuh lebih lebih meningkat gitu, peminatnya itu lebih meningkat. Nah itu yang Eriska inginkan gitu, yang Eriska harapkan dari percakapan kita hari ini. Nah, karena kita mau dapatkan strategi ini tadi ya Bu Eriska, saya tuh pengen tahu sih detailnya itu masalah apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh Bu Eriska dan kawan-kawan gitu loh dalam peminatan ini tadi gitu loh. Kenapa kok bisa peminatan itu minatnya agak tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan? Kira-kira masalahnya itu apa gitu loh Bu Eriska? Iya.
Kalau Rizka lihat ya Bu Yani ya, kenapa siswa ini kurang berminat untuk mengambil ketika penjurusan itu untuk mengambil ke sains. Itu kalau Rizka lihat memang motivasi belajar siswanya itu memang kurang. Di SMA ini motivasi mereka untuk bersaing, motivasi mereka untuk belajar itu tuh sangat kurang sekali ya. Terlihat dari ketika Hmm, ketika belajar ya, khususnya ketika Rizka ngajar fisika gitu, anak-anak tuh hmm, ya males gitu loh, terlihat males, iya, meja iya. latihannya males gitu loh, terlihat tidak tidak tertarik gitu loh. Padahal Eriska tuh sudah sering ngasih motivasi motivasi seperti itu ya, supaya mereka tuh bisa rajin. Tapi kok koyo apa namanya, belum gitu loh Bu, belum siswa itu belum memperlihatkan ketertarikan mereka untuk belajar gitu loh. Pokoknya nggak ada motivasi gitu. Berangkat sekolah Hmm, pun di gerbang pun tuh nggak ada. Oh, semangat nih saya mau sekolah, itu nggak ada. Motivasi mereka tuh iya, memang kurang. Apalagi harus belajar eksak gitu kan Bu ya. Belajar sains iya. yang ngitung gitu kan. Nah, Betul. motivasinya Kan pelajarannya susah itu, eksak itu iya, kan? iya, itu nambah lah Iya, motivasinya, hancur lagi di situ Bu. iya, Itu iya, kalau yang Eriska lihat gitu Bu. iya. Jadi masalahnya tadi kan kata Bu Eris kan tuh males, tidak tertarik, kurang motivasi, ya kan? Iya, Nah, menurut Bu Eriska, kenapa ini bisa terjadi, Bu Eriska? Kok bisa ada anak yang males, ada yang nggak tertarik, motivasi kurang? Kira-kira ini ngapa ya? Apalah masalahnya ini? Gitu. iya, kalau Eriska lihat ya Bu Yani ya, sebenarnya di mindset ya Bu, mindset dan lingkungan mereka. Jadi memang mindset mereka itu yang pertama nih, khususnya di pelajaran sains nih, yang seperti Rizka katakan Mm, tadi, mereka itu sudah mikirnya kalau sains susah, sains itu ya pasti susah gitu, sains pasti iya, ngitung, apalagi fisika gitu kan, aduh matematika saja sudah susah gitu, ini apalagi disuruhnya iya, fisika gitu kan, itu iya. mindset. Kalau Rizka lihat mindset mereka, di mindset Pola mereka pikirnya ya. ya pola pikirnya gitu, pola pikirnya itu sudah tertanam tuh kalau sains itu susah gitu, padahal mereka belum belum membuka hati dan Susah. pikiran ya untuk menerima gitu, coba saya terima dulu, oh mungkin mudah gitu ya, tapi mindset mereka itu sudah susah. Dan kedua itu memang lingkungan, dan lingkungannya gitu ya, lingkungannya di sini itu memang tidak ada rasa bersaing gitu loh, karena lingkungan di sini kan rata-rata memang jauh dari tempat kuliah ya Bu ya, karena kuliah kan harus ke kota gitu, jadi mereka Iya. itu ya sudahlah, sekolah sekolah aja gitu, yang penting dapat dapat ijazah gitu kan, jadi nggak ada Iya. rasa bersaing seperti mungkin anak-anak yang sekolah di lebih ke kota gitu, seperti itu Bu. Jadi itu mindset mereka dan lingkungannya. Nah, jadi kan sudah tahu kita ya, ternyata itu ya, dari mindset, dari lingkungan mungkin ya, dari apa ya, sudah terpikir dari awal mungkin dia berpikir, alah susah, sudahlah nggak usah masuk sains aja gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi menurut Bu Eriska, kalau kita lihat ya dari permasalahan Bu Eriska ini tadi ya, masalah ketertarikan pada mapel sains ini tadi ya kan. Nah, Ya. menurut Bu Eriska ini, permasalahan Bu Eriska ini ada di skala berapa? Di skala satu misalnya kalau skalanya 1 sampai 10 ya. Level 1 sampai 10. Nah, masalah Bu Eriska ini ada di mana sekarang gitu? Kalau saya lihat skalanya untuk motivasi siswa khususnya belajar sains ya Bu ya, di sekolah saya ini itu di skala 6 kalau sekarang ya Bu ya. Ya. Jadi Di kalau skala misalnya 6 Bu. di skala 6 ya Bu Eriska ya. Jadi yang Bu Eriska ingin harapkan untuk keberhasilan peminatan di Mapel Sains ini, kira-kira pengennya targetnya itu di skala berapa Bu Eriska? Gariska nggak muluk-muluk ya Bu Yani ya, nggak muluk-muluk harus 10 gitu ya, yang mungkin semua anak jadinya tiba-tiba rajin dan milih sains semua, itu Gariska nggak muluk-muluk ke sana, yang penting mereka itu nantinya akan ada peningkatan nih pada saat di fase E nanti, pada saat peminatan di tahun depan itu akan ada peningkatan peminat
untuk sains gitu. Kalau Eriska sih pengennya nih Bu, itu nanti di skala 8 lah, 8 ya. Nah, untuk mendapatkan apa namanya target di angka 8 tadi, kira-kira menurut Bu Eriska apa yang harus Bu Eriska lakukan? Jadi gini Bu Yani, dari masalah itu tuh Eriska berpikir juga ini, introspeksi diri ya. Oh mungkin anak-anak ini mungkin kurang tertarik karena juga Eriska mungkin ngajarnya belum membuat mereka, belum menarik buat mereka gitu. Makanya yang ingin Eriska lakukan itu yang pertama, itu Eriska tuh pengen nih ngajak eh, apa menggunakan metode pembelajaran untuk fisika itu yang lebih menarik. Jadi atau Eriska nanti akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang Eriska kaitkan dengan kehidupan sekitar. Jadi mereka tuh tahu, oh ini loh pentingnya fisika, tuh belajar fisika tuh ini loh. Jadi mereka tuh tahu belajar fisika tuh ada gunanya gitu Bu, enggak yang apa sih di fisika cuma ngitung gitu loh. Jadi Eriska tuh Iya. pengennya Eriska nanti belajar lagi, mungkin lebih ngikutin pelatihan-pelatihan tentang metode-metode Hmm. menarik, metode-metode pembelajaran yang bisa Eriska terapkan di pada saat Eriska mengajar gitu. Nanti akan Eriska terapkan di saat mengajar sehingga mereka lebih tertarik untuk belajar fisika gitu Bu. Itu Oke. mungkin yang Jadi akan kita lakukan. Jadi menggunakan metode-metode pembelajaran, juga berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian juga kemungkinan Eriska akan meminta bantuan sarana dan prasarana dari kepala sekolah. nah, tadi kan Bu Eriska sudah tahu ya kira-kira ya langkahnya itu eh, apa sih namanya tadi ngikut pelatihan-pelatihan supaya dapat metode pembelajaran yang lebih lebih apa ya dapat lebih bisa diterapkan dihubungkan dengan lingkungan sekitar kemudian berkolaborasi dengan teman tadi kan ya Ya, kemudian juga sarana prasarana yang mendukung. Nah selanjutnya Bu Eriska apalagi yang ingin Bu Eriska lakukan selain itu? selain itu ya tadi Bu, saya Eriska tuh pengen Eriska nih ngajak teman-teman minimal yang satu satu mapel dulu satu lingkup gitu kan, lingkupnya IPA gitu, kombel IPA lah kalau di sekolah kita kan di kombel IPA gitu. Eriska pengen mengajak atau meminta nih berbagi praktik baik nih, ayo gimana caranya kita metode apa ya yang pas kita gunakan gitu. Metode kalau mereka mungkin mereka ada pengalaman-pengalaman, jadi saling berbagi praktik baik untuk mungkin juga untuk bisa Eriska terapkan gitu saat saat mengajar metode-metode atau model-model pembelajaran seperti itu Bu. Dan Eriska juga rencananya akan bicarakan ini dengan kepala sekolah. Jadi dengan kepala sekolah bahwa karena tidak mungkin tidak membutuhkan sarana dan prasarana. Rizka yakin juga Ya. dengan metode-metode pembelajaran yang menarik ini kan kita butuh sarana ya seperti laptop gitu ya Bu ya, proyektor, ya seperti itu yang harus kita pakai. Jadi nanti Rizka mau mau nih minta izin dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menggunakan sarana dan prasarana seperti itu. Oke, bagus sekali itu ya rencananya Bu Eriska ya. Nah, sekarang Bu Eriska, saya itu pengen tahu kira-kira untuk melaksanakan aksi itu, kira-kira Bu Eriska itu pihak-pihak apa saja yang bisa Bu Eriska libatkan supaya apa yang menjadi permasalahan Bu Eriska ini bisa terpecahkan dan bisa mendapatkan solusi. Ya, mungkin pihak yang bisa Rizka ajak kerjasama ya Bu ya itu guru-guru serumpun gitu. Jadi Rizka nanti minta kerjasamanya dengan guru biologi, dengan guru fisika, atau mungkin kita bisa nanti dalam pelajaran itu mungkin kita bisa membawa anak-anak mungkin ke mana gitu kan. Jadi apa kolaborasi gitu Bu dengan guru-guru sains juga. Jadi secara tidak langsung mereka juga tertarik dengan sains lainnya selain fisika gitu itu. Terus berkolaborasi juga tentang metode-metode pembelajaran dengan guru-guru serumpun dan kepala sekolah. Ini kepala sekolah juga Oke. gitu. Oke, nah Bu Eriska, coba Bu Eriska simpulkan kembali. Kira-kira langkah-langkah apa saja langkah yang akan Bu Eriska lakukan supaya eh, apa ya namanya yang ingin Bu Eriska capai ini bisa berhasil gitu loh. Langkahnya dari pertama sampai yang selanjutnya.
Saya pengen Oke. tahu gitu loh. Iya, langkah Heriska yang pertama itu, Heriska tuh pengen nanti langsung tombel belajar IPA ya Bu ya. Jadi Heriska nanti mau mau mengaktifkan tombel belajar IPA ini untuk sharing nih setiap setiap mau membuat RPP nih bagian mana metode-metode apa yang bisa kita gunakan sehingga pelajaran sains ini menarik gitu, sharing seperti itu. Jadi mau mengaktifkan kembali lagi supaya bisa setiap pembelajaran ini kita saling sharing. Oh ternyata metode ini bisa atau metode ini yang lebih tepat digunakan untuk mengajar eksak gitu Bu. Jadi itu yang akan Eriska lakukan berkolaborasi dengan teman-teman serumpun. Kemudian memperbanyak lagi ilmu Eriska tentang metode-metode pembelajaran yang menarik gitu, metode-metode pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Dengan pelatihan-pelatihan mungkin yang akan Eriska ikuti. Kemudian juga sering berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang mungkin karena Rizka kan juga mau memakai alat-alat atau fasilitas sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan itu Eriska butuh butuh persetujuan dari kepala sekolah. Mungkin itu yang akan Eriska lakukan Bu strateginya. Oke. Nah, setelah itu kira-kira kapan Bu Eriska mau melakukan langkah-langkah yang tadi disebutin itu? Oke. Ini kan tadi ini mau tahun ajaran baru ya Bu ya. Nanti Eriska mau terapkan di awal tahun ajaran baru ini insya Allah nanti akan Eriska terapkan. Pertama Eriska mau kolaborasi dulu dengan guru-guru serumpun. Nanti itu akan Eriska terapkan di awal semester Bu. Oke. Awal semester ini. Eh Sekarang Bu Eriska sudah dapat gambaran ya Bu ya, sudah tahu Iya, ya langkah-langkah, strategi, kapan mau dilaksanakan ya kan. Nah, iya, iya. kira-kira Bu Eriska berapa berapa lama waktu yang Bu Eriska butuhkan supaya apa sih tadi namanya tujuan Bu Eriska nanti bisa tercapai gitu? Hmm, Butuh berapa lama? oke, Eriska tuh mau lihat mungkin dalam tes sumatif di akhir bab gitu ya Bu ya. Di tes sumatif di akhir bab, nanti Eriska lihat nih peningkatan mungkin dari nilai atau nanti Eriska beri angket gitu untuk melihat bahwa ketertarikan mereka dengan pelajaran fisika nih refleksinya dari mereka tuh seperti apa gitu. Jadi itu mungkin kalau satu bab itu Eriska butuh waktu ya sekitar 1,5 bulan lah Bu ya. Satu satu setengah setengah bulan bulan ya Bu ya. ya. Oke, kayaknya Bu Eriska sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa apa ya mendapatkan solusi ya dari Iya. permasalahan yang Bu Eriska sampaikan tadi dan permasalahannya bisa terpecahkan dan mendapatkan solusi atas Iya. apa yang sudah kita apa tadi ya kita diskusikan ini untuk hari ini ya Bu Eriska ya. Kasih ya Bu Yani, akhirnya nih Ariska dapat solusi nih. Nanti untuk ke depan, untuk kedepannya apa yang Ariska harus lakukan nih, Ariska sudah tahu nih sekarang nih. Terima kasih Bu Yani. Iya, sama-sama. Nah, Bu Eriska, supaya kita ini lebih enak ya, biar Bu Eriska tuh lebih mantap lagi, saya itu pengen tanya komitmennya Bu Eriska supaya untuk peminatan peminatan dalam mata pelajaran sains ini bisa berhasil itu loh. Jadi komitmennya itu apa loh gitu Bu Eriska? Iya, karena kan ya Ariska tuh pengen apa ya minta dukungan gitu loh Bu, minta saya Ariska tuh didukung oleh teman-teman serumpun supaya nanti Ariska melakukan program ini kan lebih semangat gitu loh, lebih Hmm, diingatkan, oh ya Bu Ariska kita ada program itu gitu. Jadi Ariska tuh apa namanya ininya didukung oleh teman-teman yang satu kombel, kemudian juga mendapatkan dukungan dari kepala sekolah untuk Eriska dan teman-teman melaksanakan rencana-rencana atau strategi-strategi kami ini Bu Yani. oke. Oke, Bu Eriska kayaknya sudah dapat solusi. Iya, Semangat ya Bu Eriska ya. alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Semoga Yani. iya Terima apa kasih yang ya Bu Yani ya sudah dengerin dan akhirnya Rizka dapat solusi dari iya permasalahan Rizka. Terima kasih sekali Bu Yani sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih iya. sudah mendengarkan Rizka bercerita ya Bu Yani ya. Iya. Ditunggu loh ya nanti hasilnya ya, gimana Iya, iya, ya iya. kalau sudah Bu Yani. berhasil. Bisa Oke. cerita lagi ke saya Ya. gimana Bu Yani, hasilnya. Bu Yani doakan supaya ini berhasil, supaya nanti ke depannya ini berjalan dengan lancar strateginya dan semoga strategi-strategi yang akan Arista terapkan nanti ini
bisa berhasil menaikkan minat siswa atau motivasi belajar siswa ya Bu Yani ya. Nanti Eriska cerita deh, nanti Oke, Eriska hubungi Bu Yani iya, lagi. senang cerita-cerita sama Bu Eriska nih, Oke, nambah terima ilmu kasih Bu pengetahuan Yani. juga ini ya. Oke, makasih Bu Eriska ya, ini Ya, atas makasih dong Bu Yani sudah nyempetin waktunya. oh iya seharusnya Bu Eriska ya. Iya, Makasih ya Bu sama-sama Yani ya. makasih nih, sama-sama Iya, makasih. iya. Cukup Iya dulu Bu ya Yani. untuk hari ini ya. Iya, iya Bu Yani. Heeh. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.